Gimana nih adik-adik semua? Lause Meli, gimana kabar Lause? Lause kabarnya baik banget. Sama Halo, Lause Uci. Lause Uci juga baik. Nah Lause, hari ini kita bersuka cita ya, karena kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Yeay! Nah, tapi sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik semua, kita berdoa dulu ya Lause ya. Oke? Ayo semua adik-adik, lipat tangannya, Lause tunggu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap puji-pujian hanyalah untuk dirimu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Lause, kan adik-adik semua di rumah aja nih. Iya. Kalau Lause di rumah aja ngapain? Kalau Lause sih, Lause kerja Lause. Oh iya, mungkin nih buat adik-adik semua kan di rumah aja Lause. Iya. Badannya pasti capek-capek gak sih Lause? Pasti banyak yang kaku-kaku Lause. Karena kan gak ngapa-ngapain. Nah Lause mau ajak adik-adik semua ya, kita mau peregangan dulu gimana? Oke? Oke, nah Lause ayo hitung dulu Lause. Dari sini ya, ke sebelah kanan dulu Lause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lagi Lause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, udah seger dah ya Lause ya. Udah enakan Lause. Nah, kalau gitu langsung ajak adik-adik semua gunakan seluruh badan kita untuk memuji Tuhan. Siap? Langsung Siap. ajak adik-adik semua nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri. Ayo siap-siap tangannya. Dimajuin ya ntar ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Acung depan dilentikan, ayo puji kakinya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Acung depan dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Bila tangan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Semuanya sebelah kanan Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Lause, tadi kita udah nyanyi, kita udah jalan-jalan. Sepanjang jalan kita disertai sama Tuhan Yesus terus kan? Iya Lause. Tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Adik-adik tahu nggak kenapa? Adik-adik tahu nggak? Karena kita ini adalah anak terangnya Allah. Wow, terang Lause. Iya. Kalau anak terang berarti tugas kita ngapain Lause? Memberi terang. Memberi terang dimanapun kita berada. Sama seperti lagu yang bakalan kita nyanyiin ini ya. Siap ya? Masih Musik. berdiri. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama nyanyikan Aku Anak Terang. Oke. Ayo kita memuji Tuhan ya. Kalau kita adalah anak terang. Siap-siap. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Aku anak terang, aku tak suka berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi.
memuji Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah jalan serta Yesus, kita mau jalan sama-sama Tuhan Yesus ya tadi. Iya. Terus kita adalah anak-anak terangnya Allah. Iya. Nah, Lause, sebentar lagi kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, Lause mau ajak adik-adik semua, ayo kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Oke, siapkan semua tangannya, musik. Siap Kita tangannya? mau, biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh di hati kita dan setiap jalan hidup kita. Oke, siap-siap ya. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya Lause ya, buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mau 12 kali lagi langsung. Oke. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lause, Ya. tadi kita udah nyanyi. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Iya Lause. Kita harus berdoa dulu. Oke, ayo siapkan semua tangannya. Adik-adik siap-siap ya, di rumah kita mau berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan buat bantu kita mengerti setiap firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang sudah diberitakan oleh Lause kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa memberikan persembahan, minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini Lause mau ngajak kalian ke sebuah negeri di mana Allah ingin menunjukkan kuasanya. Kalian masih ingat kan cerita Lause Lia dan Lause Diana mengenai Nabi Musa? Nah, hari ini Tuhan akan berkarya luar biasa melalui Nabi Musa. Yuk, kita ke sana. Siap ya? Bau busuk sekali. Apa yang terjadi ya? Adik-adik, mari kita cari tahu apa yang terjadi pada negeri ini. Ikutin Lause terus ya. Nah adik-adik, bencana itu berawal dari ketika Allah ingin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepadanya di padang gurun. Lalu ia mengutus Musa dan Harun menemui Raja Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Namun Firaun menolaknya dan dia dengan marah berkata, "Siapakah Tuhan itu? Mengapa aku harus mendengarkan firman-Nya?" Lalu dia membuat orang Israel bekerja lebih keras, mengumpulkan jerami dan membuat batu bata siang dan malam tanpa henti. Orang Israel pun kelelahan dan mereka berpikir bahwa Allah sungguh tidak memperdulikan mereka. Tentu saja
Allah sangat memperdulikan umatnya. Bahkan dia hendak menunjukkan kepada mereka kasih dan kuasanya yang besar. Sehingga dia mengutus Musa dan Harun pergi ke hadapan Firaun untuk memperlihatkan sebuah tanda. Harun pun mengambil tongkatnya dan melemparnya ke tanah di hadapan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Firaun pun segera memanggil ahli-ahli sihir. Mereka pun membuat hal demikian juga. Tetapi ular Harun menelan ular yang lain. Allah sedang menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatu. Tetapi Firaun tetap tidak mau menghormati Allah. Keesokan harinya, atas perintah Allah, Harun mengangkat tongkatnya ke atas sungai Nil. Seraya Firaun dan seluruh rakyatnya melihat, air dalam sungai itu berubah menjadi darah. Semua ikan mati dan tidak dapat menemukan air untuk diminum. Ini adalah tulah pertama yang dikirimkan Allah. Tapi hati Firaun tetap jahat dan kejam. Dia tetap tidak mengizinkan umat Allah pergi. Kemudian Allah mengirimkan tulah yang lain. Sekali lagi, Harun mengulurkan tongkatnya di atas seluruh air di Mesir. Mendadak, muncullah ribuan katak melompat keluar dari sungai dan kolam, memenuhi tanah Mesir. Mereka ada di mana-mana. Mereka melompat ke dalam rumah, ke dalam lemari, ke tempat pembakaran roti, bahkan ke tempat tidur. Kali ini Firaun berkata kepada Musa dan Harun, "Berdoalah kepada Allah supaya dijauhkannya katak-katak itu, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi." Menurut kalian, apakah Firaun akan menepati janjinya? Ternyata tidak, adik-adik. Begitu Allah menghentikan tulah katak, hati Firaun menjadi keras dan jahat lagi. Maka hal ini pun terus berlanjut. Allah mengirimkan hukuman lain untuk mengajarkan kepada Firaun dan ahli-ahli sihirnya serta seluruh rakyatnya bahwa dialah Tuhan dan dialah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Namun setiap kali Allah menunjukkan kuasanya, Firaun berbalik dari Allah. Firaun tidak mau mempercayai kedaulatan Allah. Dia tidak mau taat pada Allah. Allah mengirimkan tulah nyamuk menutupi seluruh manusia dan binatang. Lalu Allah mengirimkan kembali lalat pikat di antara orang Mesir. Berikutnya Allah mengirimkan tulah yang mematikan ke seluruh ternak mereka. Tetapi hati Firaun tetap sekeras batu. Kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk menghamburkan jelaga ke udara di depan mata Firaun. Hal ini menyebabkan penyakit kulit yang parah yang menyebar ke seluruh manusia dan binatang. Penyakit itu menyebabkan bisul-bisul yang pecah dan menyakitkan. Namun tetap saja, Firaun masih tidak mau menaati perintah Allah. Lalu Allah mengirimkan tulah hujan es yang menimpa tanaman sampai rebah dan menumbangkan semua pohon. Allah membiarkan milik bangsa Israel tetap aman, tetapi tidak ada yang terluput dari milik orang Mesir. Lalu Firaun ingin tulah itu berhenti, tapi dia tidak takut akan penghakiman Tuhan. Maka tulah pun berlanjut. Allah mengirimkan segerombolan belalang untuk melahap habis seluruh tumbuhan hijau yang ada di tanah Mesir. Firaun pun memohon kepada Allah untuk menghentikan tulah ini. Namun saat Allah mengirimkan angin kencang untuk membawa pergi seluruh belalang yang lapar itu, hati Firaun kembali melawan Allah. Kemudian Allah mengirimkan sebuah tulah lagi. Gelap gulita menyelimuti Mesir. Tidak ada cahaya sama sekali selama 3 hari. Namun hati Firaun yang keras, dia tetap menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Pada akhirnya
tibalah hari di mana Allah akan menuntun umatnya keluar dari Mesir. Musa memberitahu orang-orang Israel bahwa malam ini Allah akan memberi hukuman yang paling keras kepada Mesir. Tiap anak sulung dalam keluarga akan mati. Allah telah berjanji untuk menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya. Dia telah memberi kita jalan untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Orang Israel harus membunuh anak domba yang terbaik dan mengoleskan darahnya pada kusen pintu. Dan Tuhan akan melewati rumah orang Israel ketika dia melihat darah domba tersebut. Orang Israel pun taat kepada Allah. Setiap kepala keluarga menyembelih seekor domba dan menggunakan seikat hisop untuk mengoleskan darahnya pada bagian atas dan samping kusen pintu mereka. Setiap ibu memanggang daging domba-domba di atas batu bara dan api, lalu mereka memakannya bersama-sama. Pada tengah malam, Tuhan melewati tanah itu. Dia hanya membunuh seluruh anak sulung yang ada di tanah Mesir, tapi dia melewati orang Israel. Allah dalam kasih dan kemurahan hatinya melewatkan rumah yang pada pintunya terdapat darah domba. Pada malam itu adalah malam yang mengerikan. Dan akhirnya Firaun pun menyerah, dan dia membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, bahkan boleh membawa kambing domba mereka untuk beribadah kepada Allah. Nah adik-adik, itulah Paskah bangsa Israel yang pertama, di mana mereka boleh selamat dari kematian. Darah anak domba itu menjadi simbol pengorbanan Yesus Kristus, di mana Yesus menjadi domba persembahan yang menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik, hari ini Losa akan membagikan ayat Alkitab untuk kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat Alkitabnya terambil di sini ya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dalam Mazmur pasal 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Adik-adik, game hari ini adalah carilah 10 gambar roti yang ada dalam gambar ini. 4 anak yang tercepat mengirimkan jawabannya kepada Lose akan mendapat hadiah lucu. Nomornya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Lose tunggu jawabannya ya. Nah adik-adik, begitu besar kasih Allah bagi umatnya, khususnya bagi mereka yang percaya, yaitu Lose dan kalian, serta orang tua. Nah, sekarang kita mengucap syukur akan belas kasihan Tuhan, kasih karunia yang besar untuk kita melalui Yesus Kristus. Yuk kita berdoa. Lose ajak kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat Engkau kami boleh diselamatkan. Engkau sudah mau berkorban untuk kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selalu mematuhi setiap perintah-Mu Tuhan. Engkau juga pelihara kami, tetap jaga kesehatan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus menyertai selalu ya.